Nah, sekarang kita bahas tentang konsep asuransi itu sendiri. Nah, kenapa sih kemudian ada yang ada yang tidak diperbolehkan, kemudian ada yang dibolehkan? Karena gini teman-teman. Secara tujuan memang asuransi itu oke, boleh, bagus gitu teman-teman ya. Tapi kita lihat ya kan, ketika kita melihat sebuah transaksi muamalah itu kan kita lihat objeknya boleh apa enggak. Kemudian kalau sudah objeknya sudah oke, baru kita lihat caranya itu boleh apa enggak. Nah, ini dia teman-teman konsep asuransi ya. Kita lihat ya. Nah, ini asuransi mulai dari yang konvensional dulu, karena sebenarnya asuransi modern ya teman-teman, modernnya yang modern itu secara konvensional dulu munculnya, padahal sebelumnya asuransi yang ada itu justru dari pengusaha-pengusaha muslim gitu teman-teman, itu sebenarnya sistem kerjasama teman, kemudian dibisniskan ya, karena melihat potensinya bagus itu oleh pedagang-pedagang Eropa. Ini gini teman-teman, konsep asuransi konvensional tertanggung yang nasabah itu fungsinya sebagai punya kedudukan sebagai tertanggung ya, itu membayarkan premi untuk apa? Untuk mendapatkan uang pertanggungan. Ya, kenapa disebut tertanggung? Karena dia menyerahkan resiko finansialnya apabila terjadi resiko hidup pada dirinya kepada perusahaan asuransi. Ya, dia bayar premi, perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan. Ya, fungsinya sebagai penanggung. Nah, dengan demikian ini terjadi akad jual beli nih, yaitu antara premi dengan uang pertanggungan. Beli uang pertanggungan dengan premi. Makanya ada istilah beli uang besar dengan uang kecil. Ya, jelas-jelas kalau uang besar ditukar uang kecil atau beli uang besar dengan uang kecil, ya jelas terjadi namanya riba, pastinya udah pasti, udah jelas kelihatan teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini menurut KUHD ini sebagai transaksi atau akad jual beli. Dan ini jual belinya ini ada sesuatu yang kurang pas nih teman-teman. Ada uangnya beda gitu jumlah uangnya. Kemudian kepastian penyerahan penerimaannya juga beda. Ada horor di situ berarti teman-teman ya. Ada jumlah yang beda, ada riba. Ada penyerahan yang beda waktunya juga ada riba, ya kan? Kalau jumlahnya beda, ribanya namanya riba fadl ya teman-teman. Jumlahnya sama, penyerahan dan penerimaannya sama. Misalnya 1 miliar setelah di total, bayar premi totalnya mungkin udah berapa tahun gitu ya, 1 miliar. Ketika dapat UP, dia dapat 1 miliar juga. Sama kan? Uangnya sama 1 miliar juga. Tetapi penyerahan penerimaannya berbeda, itu juga riba. Ya. Jadi kalau waktu penyerahan yang berbeda namanya riba nasiah. Ya tadi lupa dijelasin ya. Kalau jumlah nominalnya yang berbeda namanya riba fadl. Gitu. Nah, teman-teman, dari sini bisa menyimpulkan nggak akadnya apa nih kalau dari ilustrasi ini di asuransi konvensional? Akadnya apa? Jual beli. Jual beli, tukar menukar uang dengan uang kan ya. Terus rukun dan syaratnya terpenuhi nggak? Oke, rukunnya dulu. Rukunnya terpenuhi nggak rukunnya? Rukun terpenuhi apa enggak? Kalau rukun itu orang yang ada yang berjual beli, bertransaksi, ada pihak penjual, pembelinya ada ya. Ada. Pihak bertransaksi ada. Barang yang ditransaksikan ada nggak? Ada. Polis. Alat pembeliannya ada nggak? Ada juga. Nah, harganya ada nggak? Ada. Cuma memang harganya nggak jelas gitu ya. Nah, tetapi baru kemudian ke syaratnya itu mulai itu teman-teman. Syaratnya harus terpenuhi kan? Syaratnya ketika jual beli harus ada kepastian, ya kan? Kepastian dari segi kualitas dari objek yang dicoba dijual belikan, segi ada artinya menjadi batal, nggak sah jual belinya. Jadi bukan soal jual belinya nggak boleh ya, tapi syarat-syaratnya ini ternyata ada yang tidak terpenuhi gitu. Jadi waktunya ya Pak ya? Ya, waktu ya, harga juga, harganya juga ada nggak pasti juga kan, bayar preminya sampai berapa totalnya nggak pasti juga. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Kemudian ini yang diperjualbelikan apa nih? Kan gitu teman-teman. Oh, ternyata yang diperjualbelikan adalah barang ribawi, yaitu duit, uang, sama-sama uangnya rupiah. Ternyata ada kemungkinan nih, baru bayar 10 juta dapat 1 miliar. Berarti terjadi riba fadl ya. Atau mungkin juga uangnya nanti ujung-ujungnya sama, 1 miliar dibayarkan, 1 miliar didapatkan, tetapi tetap aja ada syarat yang harus ditentukan, ya harus dipenuhi ya, yaitu harus on the spot kalau tukerannya uang ya, saya ngasih saya terima juga. Oh, ternyata ini dilanggar, berarti ada yang namanya riba nasiah
Gitu teman-teman. Jadi hukumnya apa? Menurut syariah ini tidak bisa diterima, teman-teman. Nah, sebenarnya bagus kan, tujuannya bagus banget, tapi oleh karena ternyata di dalamnya ada sesuatu yang tidak bisa diterima di dalam syariah, maka menjadi hukumnya tidak diperbolehkan. Gitu ya. Nah, makanya ya berpikirlah para ulama ya, para tokoh-tokoh ekonomi Islam ya, untuk membuat aduh ini asuransi ini bagus banget sebenarnya. Yuk kita bikin yuk sesuatu yang bagus ini ya, supaya lebih bagus ini yuk bikin gimana caranya sistem operasional supaya diterima. Akhirnya muncullah syariah, asuransi syariah ya. Yang konsepnya seperti ini teman-teman. Ya, konsep asuransi syariah ini adalah berangkat dari tujuan saling menjamin, tujuan saling melindungi, keinginan saling bantu-membantu. Ini prinsip awalnya adanya yang namanya asuransi syariah. Gitu ya. Jadi secara bahasa asuransi syariah itu adalah at-takaful, at-ta'min, atau dhamun, at-ta'awun gitu teman-teman ya. Saling menjamin, saling melindungi, saling menanggung, saling menolong ya. Jadi anggota asuransi syariah mendapatkan santunan asuransi atau mendapatkan manfaat asuransi, dibayarin uang rumah sakitnya itu dari mana? Ya dari hasil tolong menolong sesama. Berarti uangnya siapa yang dibayarkan? Uangnya sesama peserta ya. Karena dasarnya adalah saling bantu, saling nolong, saling tanggung, saling menjamin, saling melindungi. Ini prinsip dasarnya dari asuransi syariah. Jadi di sini tidak ada kita menyerahkan risiko keuangan kita terhadap satu orang atau satu pihak. Perusahaan asuransi tidak ya. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai pihak operator aja atau pengelolanya. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Nah, orang-orang yang menjadi peserta asuransi ini awalnya berangkat dari kesadaran pastinya ya, bahwa kita semua itu memiliki potensi risiko secara finansial jika meninggal, jika sakit, jika cacat, jika terjadi kecelakaan dan sebagainya ya. Nah, apabila ditanggung sendirian bisa jadi akan sangat berat sekali, bahkan bisa jadi akan nggak mampu untuk memikulnya ya. Nah, gimana caranya supaya beban yang berat itu bisa ringan? Dibuatlah kerjasama gitu ya. Nah, ini meskipun atas inisiatifnya si perusahaan asuransi nih, luar biasa perusahaan asuransi pahalanya nih ya, mengarahkan atau menginisiasi orang untuk yuk kalian kerjasama dong, kan sama-sama punya risiko nih, punya potensi beresiko secara finansial, kerjasama ya, saling membantu ya, ngumpulin dengan cara ngumpulin uang yang apabila ada yang terjadi risiko ya, didapatkanlah santunan dari uang yang terkumpul tersebut. Nah, akhirnya pada ikut tuh teman-teman ya. Oke, saya setuju. Saya juga ingin membantu teman-teman yang lainnya juga. Saya juga ingin resiko saya juga, finansial saya tidak terlalu berat nanti apabila terjadi kepada keluarga saya ya, atau kepada diri saya bahkan teman-teman. Ya, maka sepakat ya. Kemudian beriuran, mereka membayarkan iuran yang namanya iuran tabarruk ya. Dikumpulin ke dalam sebuah wadah ya. Dana tabarruk ya. Jadi dana tabarruk itu adalah dana kumpulan dari seluruh anggota atau peserta asuransi syariah. Nah, oleh karena ini yang menginisiasi itu kan perusahaan asuransi itu, ya. Berarti perusahaan asuransi itu yang mengelola. Yes, betul. Perusahaan asuransi yang diberikan amanah oleh para peserta untuk mengelola tersebut. Bahkan perusahaan asuransi juga memiliki tanggung jawab juga untuk menilai atau menseleksi orang-orang yang akan masuk. Jadi nggak sembarangan orang masuk. Gitu teman-teman ya. Dengan demikian perusahaan asuransi memiliki pekerjaan yang banyak juga teman-teman, dan perusahaan asuransi boleh nggak minta upah, boleh-boleh aja, karena dia memiliki tenaga yang dikorbankan untuk mengelola program ini, yang mengelola tolong menolongnya para peserta ini teman-teman ya, mengelola mereka yang pada masuk ya, mendaftarkannya, menseleksinya ya, kemudian mengelola lagi dana tabarruk yang akan belum misalnya ada yang klaim, perusahaan juga kan yang namanya ujroh atau fee atas jasa pengelolaannya ya. Jadi perusahaan asuransi syariah ini ambil untungnya, dapat untungnya itu dari upah teman-teman ya, bukan dari premi menjadi milik perusahaan, bukan. Kalau asuransi syariah konvensional kan ketika orang bayar premi maka premi itu menjadi milik perusahaan kan itu ya. Adapun nanti terjadi resiko tersebut ditanggung oleh perusahaan. UP diambil dari uangnya perusahaan. Beda dengan asuransi syariah. Asuransi syariah ada santunan yang harus dibayarkan, perusahaan yang membayarkan, diambil dari dananya para peserta berupa dana tabarruk. Perusahaan dapat uangnya, dapat untungnya dari fee, itu dari upah ya. Jadi asuransi berdasarkan syariah adalah usaha saling tolong menolong ya, dan saling melindungi antara peserta
gitu ya, untuk menghadapi risiko-risiko tertentu gitu teman-teman. Ya, ini konsep yang berbeda. Jadi jelas perbedaannya ya teman-teman ya. Kalau asuransi konvensional dari UP aja asalnya dari mana sudah jelas ya, asalnya dari uangnya perusahaan. Ketika ada bayar premi, preminya menjadi milik perusahaan. Ya, tapi asuransi syariah beda. Asuransi syariah itu ketika bayar premi, premi itu bukan sepenuhnya milik perusahaan. Perusahaan mengambil hanya bagiannya saja sebagai upah, sebagiannya lagi untuk iuran tabaru. Iuran tabaru itu untuk disediakan ya, untuk jaga menjaga, untuk tolong menolong apabila ada peserta ya yang mengalami risiko, misalnya sakit, misalnya meninggal, diambillah uang dari situ untuk membayarkan manfaat santunan asuransinya. Itu teman-teman. Ya. Jadi sumber UP-nya, sumber santunannya berbeda ya. Sumber santunan dari asuransi syariah itu adalah dari dananya para peserta yang terima disebut dengan dana tabaru teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau gitu teman-teman bisa menyimpulkan nggak? Ini akadnya yang digunakan apa kalau gitu? Untuk mengumpulkan dana tabaru tersebut akadnya apa? Hibah, gitu ya. Dalam hal pengelolaan ada akadnya nggak? Kan dikelola lagi nih oleh perusahaan nih. Ada, Pak. Akadnya apa? Perusahaan minta untung loh. Akadnya tijaroh. Tijarohnya apa? Ujroh. Wakalah bil ujroh. Gitu ya. Rukun dan syaratnya semuanya terpenuhi. Syarat juga semuanya terpenuhi. Nggak ada yang salah di sini teman-teman. Rukun syarat ya, kalau mau hibah ya boleh-boleh, siapa aja boleh di situ hibah ya. Kemudian untuk hibahnya kapan aja diserahkannya ya bebas-bebas saja kan ya. Ini kan ada ketidakpastian juga teman-teman ya. Meninggalnya kapan, dapat santunannya kapan kan nggak bisa dipastikan ya kan. Sama ya, nggak bisa dipastikan ya, karena sebagian nasabah asuransi syariah juga nggak pernah tahu ya meninggalnya kapan, sakitnya kapan. Jadi tetap ada yang namanya ketidakpastian. Tetapi karena akad yang mendasarinya bukan akad jual beli, maka tidak masalah ada gharar tersebut ya, tidak masalah ada ketidakpastian tersebut gitu ya, karena akad yang mendasari adalah akad hibah. Akad hibah termasuk dalam kategori akad tabaru. Berarti nggak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus pasti begini, nggak ada ya, nggak masalah gitu teman-teman ya. Harus sama-sama ini ya, nggak ada orang ini bukan akan jual beli ya, mau dia iurannya berapapun ya, kemudian dia mendapatkan berapa nggak masalah kan, mendapat sesuatu itu dari bantuannya para peserta. Ketika dia memberikan sesuatu beriuran tabaru ini juga berniat untuk membantu sesama peserta juga, jadi nggak ada masalah ya. Jadi hukumnya sesuai syariah diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak ada hal-hal yang dilarang, nggak ada dalil yang melarangnya di sini teman-teman ya. Kan rumusnya gampang kalau muamalah, selama ada hal-hal yang dilarang hukum asalnya kembali, yaitu boleh. Nah ini teman-teman seperti ini, terkumpul nanti ada klaim karena sakit atau meninggal, dibayarkan dari dana tabaru ya. Tugasnya siapa untuk membayarkan? Perusahaan, karena misalnya udah dapat upah, udah ujroh tuh teman-teman ya, pastinya perusahaan juga nggak seenaknya juga ngasih ya. Biasanya ada namanya investigasi, dilihat dulu nih. Makanya teman-teman ya, ketika ada klaim juga perusahaan tetap minta juga, meskipun asuransi syariah tetap minta syarat-syaratnya, karena itu keadilan semuanya teman-teman gitu ya. Jadi keadilan, prinsip keadilan juga harus dijunjung tinggi juga dong. Jadi nggak seenaknya juga perusahaan ngasih bayaran. Ya mana tahu gitu teman-teman ya, yang mau klaim itu sebenarnya klaimnya itu klaim yang palsu gitu kan, bisa aja teman-teman. Ya itu kan kita nggak pernah tahu ya. Ya bukan berarti curiga, tapi tetap berhati-hati supaya keadilannya itu tetap bisa dirasakan oleh semua pesertanya. Ya. Nah ini kalau kena resiko, misalnya ini gambarannya teman-teman, kok bisa ya, dia cuman iuran ini berapa rupiah gitu ya per bulan. Ketika meninggal keluarganya dapat 1 miliar ya. Gampang aja rumusnya teman-teman. Uang 1 miliar itu ya terkumpulnya akan sangat mudah sekali ya, kalau yang ngumpulin itu banyak orang gitu ya. Nah yang ngumpulin banyak orang pada ngumpulin, terjadi meninggal dunia atau sakit atau yang lainnya teman-teman, maka dikasih dari yang terkumpul tersebut ya, kasih gitu kan, entah itu dalam bentuk manfaat pembayaran rumah sakit atau dalam bentuk santunan gitu ya, ini dikasih dari uang yang terkumpul tersebut. Nah ada lagi prinsip keadilan yang dijunjung tinggi juga. Kalau misalnya nih yang nggak klaim gimana nih ya, dihitung biasanya sampai dengan 12 bulan ya, bulan ketiga, bulan keempat sampai dengan 12 bulan tidak ada klaim sama sekali ya, maka kita bisa lihat ya, kalau memang ada kelebihan
kelebihan ya. Kalau ada kelebihan berarti ada keuntungan, ada keuntungan, ada surplus ya. Berarti dia berpotensi untuk mendapatkan surplus. Kalau ada kekurangan ya berarti yang nggak bisa dapat surplus ya, namanya juga kurang, defisit. Berarti ada kemungkinan defisit ataupun surplus gitu ya. Nah, misalnya surplus, maka ketentuannya ada potensi dia mendapatkan si yang nggak klaim itu mendapatkan bagian dari surplus tersebut ya. Tentunya tergantung dari ketentuannya nih ya, ketentuannya berbeda-beda pastinya setiap perusahaan gitu ya. Nah, ada fatwa MUI ya, pastinya didasarkan fatwa MUI ya teman-teman ya. Kalau fatwa MUI ada 3 nih teman-teman pilihannya, apakah yang nomor 1 dikembalikan ke tabarus semua, atau yang kedua sebagian cadangan ke tabarus, sebagian diberikan ke peserta yang memenuhi syarat, atau yang ketiga ke tabarus sebagian, ke peserta sebagian, ke perusahaan sebagian. Dan kalau Prudential masih milih yang ketiga, masih sesuai dengan prinsip yang ini oleh MUI ya teman-teman ya. Nah, ada kemungkinan kurang, ada kemungkinan defisit. Nah, apabila defisit teman-teman, perusahaan diberi tanggung jawab untuk memberikan core. Ya, ini salah satu syarat pendirian asuransi syariah juga ini. Kalau misalnya ada kekurangan gimana? Kamu berani nanggung nggak? Karena yang dijadikan sebagai diutamakan adalah para nasabahnya. Oke, berani gitu teman-teman ya. Nah, di sini harus memberikan core-nya tanpa bunga. Dikembalikannya nanti di periode yang akan datang apabila ada kelebihan di dalam dana tabarut. Jadi kelebihan dana tabarut belum diakui sebagai surplus dulu ya, sebelum dikeluarkan untuk membayarkan hutang ke perusahaan sebagai pengelola teman-teman. Ya, ini jika terjadi surplus underwriting ataupun jika terjadi defisit dari dana tabarut gitu ya. Apakah di konvensional ada surplus underwriting? Ya ada, cuman bedanya perlakuannya aja ya. Surplus underwriting di konvensional ya gini, apabila si perusahaan sebagai penanggung dapat premi, misalnya dapat premi 1 triliun ya. Kemudian dipakai 700 miliar. Berarti dia punya sisa berapa? 300 miliar. Nah, sisa itulah surplus underwriting. Dan itu menjadi miliknya perusahaan. Ya, si peserta nggak berhak lagi atau nasabah nggak berhak, ya, nggak berhak ikut-ikutan gitu teman. Jadi terserah perusahaan. Kalau mau ngasih ya boleh-boleh aja. Cuman itu secara prinsip itu menjadi milik perusahaan. Kalau prinsipnya asuransi konvensional, ya berbeda dengan syariah. Kalau syariah ada surplus, itu bukan surplus untuk perusahaan. Perusahaan dapatnya dari ujroh, ya. Surplus itu adalah surplusnya dana tabarut, dana para peserta kumpulan, ya. Adapun nanti pembagiannya mau gimana, ya itu terserah ya, tergantung tentunya dengan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Nah, itu kebetulan Prudential menggunakan yang ketiga, yaitu sebagian dapat di perusahaan tuh bagiannya, ya. Cuman yang kecil teman-teman ya persentasenya. Sebagiannya untuk tabarut, sebagiannya untuk diserahkan kepada para nasabah yang memenuhi syarat gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di asuransi syariah juga ada pengawasnya ya. Jadi untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan syariah, prinsip syariah, maka ada pengawas namanya Dewan Pengawas Syariah, ada 2 orang, dan teman-teman punya kesempatan untuk bertemu dengan Bapak DPS kita besok teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman daftar ya. Udah daftar apa belum? The Power of Ramadan. Belum. Nah, kalau mau tanya-tanya banyak nih teman-teman tentang asuransi syariah lebih luar biasa lagi, langsung ke pakarnya ini teman-teman. Besok punya kesempatan, dan lagi besok ada motivasi juga ya dari seorang coach ya, seorang konsultan ya. Dia juga ulama juga teman-teman, yang pastinya akan membuat Ramadan teman-teman di Ramadan tahun ini makin produktif pastinya, insyaallah gitu teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman besok ikut ya. Nah, dengan demikian asuransi syariah diperbolehkan, terhindar dari horor yang dilarang, karena horor jika terjadi pada akad tabarut gak dipermasalahkan, akad hibah ya sifatnya sosial tidak masalah, itu dimaafkan ya. Terhindar dari riba, karena riba itu ingat hanya ada kemungkinan kalau nggak akadnya hutang, akadnya jual beli. Sedangkan di asuransi syariah, akadnya yang mendasari adalah akad hibah. Terhindar maisir ya jelas nggak ada. Orang niatnya dari awal juga untuk menolong sesama, untuk bantu-membantu gitu teman-teman. Oke. Nah teman-teman, kalau memang masih ragu, nah ternyata ya ini organisasi nasional maupun internasional juga sudah memperbolehkan ya teman-teman ya. Intinya asuransi syariah itu asuransi yang diperbolehkan. Kenapa masih ragu kan gitu ya. Kesimpulannya ini asuransi syariah konvensional secara fungsi sama teman-teman ya, berfungsi sebagai usaha mitigasi kerugian keuangan ya. Kemudian tujuannya untuk memberikan rasa ketenangan ya. Resikonya terkait dengan resiko
lalu berkaitan dengan resiko yang akan datang gitu ya. Ini secara perbedaannya di sini teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman bisa baca aja sebenarnya di dalam proof force-nya ya. Kalau asuransi syariah itu risk sharing, kalau asuransi konvensional prinsipnya adalah risk transferring ya. Akad yang digunakan di dalam asuransi syariah adalah akad tolong menolong ya dalam rangka pengumpulan untuk santunan asuransinya, sementara pengelolaannya menggunakan akad wakalah kepada perusahaan gitu ya sebagai pengelola. Sementara akad di asuransi konvensional pure akadnya jual beli ya, yaitu UP dengan premi antara si nasabah dengan perusahaan asuransi ya, nasabah tertanggung, perusahaan asuransi sebagai penanggung ya. Ketika pengelolaan dilakukan terhadap dananya nasabah ya, perusahaan itu hanya sebagai pengelola saja, sementara di asuransi konvensional perusahaan sebagai penanggung risiko, itu peran perusahaan. Ya. Kemudian service underwriting kalau asuransi konvensional itu diakui seluruhnya sebagai milik perusahaan ya, sementara kalau asuransi syariah itu miliknya dana baru gitu ya, dan perlakuannya pastinya berbeda. Pengawasannya untuk asuransi konvensional syariah itu ada OJK, manajemen internal pastinya, dan juga ada dewan pengawas syariah, sementara di asuransi konvensional tidak ada yang namanya dewan pengawas syariah, teman-teman. Ya, pengelolaan investasi juga demikian ya. Kalau di syariah pastinya harus sesuai dengan prinsip syariah pengelolaannya. Kalau di konvensional pengelolaannya ya terserah, yang penting menguntungkan ya. Dan undang-undang mengatakan boleh, undang-undang negara ya, syariah menurut syariah nggak baik ya. Misalnya ada di bank konvensional yang ada riba dan sebagainya, nggak masalah kan selama undang-undang menyatakan boleh. Tetapi kalau di asuransi syariah tidak demikian ya, harus sesuai dengan prinsip syariah gitu teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman?